Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ketoknya luwih mantep aku ya. Pak Bas ini pakai bahasa Arab atau biar agak siang ini. Tadi kan sudah sama Pak Irwan sama Pak Leo mungkin udah agak ngantuk. Kalau saya bawaannya Pak Bas pasti paham kalau saya. Baik, yang saya hormati Ketua DPW PKS Jawa Timur Pak Irwan Syah, serta Pak Budi yang saya hormati. Saya hormati juga saudara-saudara saya PKS di DPD Kota Blitar serta seluruh jajarannya, dan alhamdulillah PKS ini menjadi partai digital salah satunya, karena dari tadi saya mantau lewat live streaming di FB, alhamdulillah yang nonton juga banyak, sangat luar biasa, belum lagi di Zoom banyak juga. Kalau besok partai itu tidak menguasai digitalisasi 2024 pukut lah. Dan kalau bisa nanti harus ada orang-orang muda yang masuk ke dalam PKS supaya sesuai dengan komitmen yang nomor 6 tadi, biar PKS di tahun 2024 menjadi partai yang lebih besar daripada hari ini. Amin. Insyaallah. Tadi saya baru turun dari mobil, ada yang tanya, "Iki wali kota ini bener iki apa enggak?" Saya buka maskernya, betul lah. Umurnya pinten, Mas? Alhamdulillah saya 30 tahun. Mungkin sebaya putrane jenengan, tapi insya Allah saya mengenal PKS itu dari umur saya 23. Semenjak saya jadi dewan, kebetulan saya satu komisi dengan satu-satunya pada waktu itu anggota DPRD dari PKS, yaitu Pak Basuki. Saya banyak sekali mendengar info dari beliau mengenai apa itu PKS, bagaimana dan sebagainya. Jadi alhamdulillah sedikit banyak, tidak sedikit, banyak sekali saya mengetahui tentang partai ini. Dan sampai saya tuh beberapa kali, waktu Bapak masih jabat wali kota, diperkenalkan dengan beliau, yang terakhir itu Bupati Sragen, saya ingat betul. Kenalkan loh, anaknya, iya, partainya enggak sama, PKS ya, loh, masa saya dicap partai PKS, apa karena apa, saya Allah alam, saya nggak tahu. Saya ceritakan ke beliau, ke Pak Basuki ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, saya sebelumnya, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada PKS yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk diusung menjadi calon wali kota Blitar untuk berlaga di tanda kutip pemilu yang setengah dipaksakan tanggal 9 Desember harinya Rabu besok itu, untuk menjadi wali kota yang periodenya juga tidak lazimnya 5 tahun, mungkin hanya 3 berapa tahun. Ini kalau besok ndak komitmen mek golek-golek kita akeh sing mundur jadi pejabat karena cuma 3 sekian tahun, tidak utuh untuk 5 tahun. Nah, alhamdulillah, dan semoga niat PKS ini dan niat kita selalu menjadi amal baik kita untuk berkah kita nanti ketemu di jannahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya tuh ingat betul partai yang nomor 2 menghubungi saya setelah Golkar pada waktu itu Pak Basuki, bahipun tanggal 4 Rabiul Awal, saya ingat betul. Waktu saya di Masjidil Haram, pas Masjidil Haram, Pak Basuki WA, "Mas, teman-teman PKS mau ketemu gimana untuk membahas pilkada gitu Pak Bas ya." Itu kalau insya Allah tanggal 1 November, 14 Rabiul Awal. Karena saya untuk maju menjadi wali kota ini butuh jawaban umroh sampai 3 kali. Maju enggak, maju enggak, maju enggak. Karena dengan kejadian Bapak kemarin itu terus terang saya secara psikis drop. Dan memang beliau yang membawa saya ke umpama di seibadah, kira-kira aku enggak mlebu politik. Kena jadi Gus saya Pak ya. Tapi Pak Irwan juga nyebutnya saya Tole ya, memang panggilan kayak gitu, malah di teman-teman PKB itu manggilnya Gus Tole. Saya, wah iya nyarna ini Gus Tole. Ini sama guyon aja pula ini biar enggak ngantuk. Tadi sadar-sadar kudu seliar-seliar saja.
Jadi sekarang banyak keluhan masyarakat yang masuk ke saya Bapak Ibu sekalian. Jadi survei kami yang terakhir, yang paling akhir surveinya Pak Leo, nanti saya akan tunjukkan ke jenengan, bahwa ada penurunan indeks kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan di Kota Blitar ini. Dulu waktu Bapak masih jabat, hampir 90% masyarakat sangat puas. Sekarang 60, lebih dikit. Di survei dijelaskan lagi, kenapa kok bisa sampai drop kepercayaan masyarakat. Contoh aja, tadi Pak Irwan juga menyebut bahwa hari ini kan ada yang namanya bencana yang sangat luar biasa, kita tidak bisa menolak, yaitu COVID. Andai saja, kakaknya sekota Blitar itu kan cuma 11.600 sekian. Anggaran COVID berapa? 286 miliar. Ini pertanyaan saya, kader PKS tahu enggak? Untuk apa aja? Jangankan itulah, enggak usah muluk-muluk. RT-nya jenengan yang dapat sembako, yang dapat uang itu siapa saja kurang terbuka. Karena ada apa? Tidak adanya transparansi di pemerintah Kota Blitar hari ini. Ada sing waye oleh bantuan, enggak oleh. Enek sing malah double-double sing kudune enggak oleh. Betul enggak Pak Andri? Andai saja, wong corona itu kan enggak ngerti toh Pak. Wah, ini wong PKS, corona ini enggak gelem lebuan, ini enggak mungkin. Wong wong PDI dileboni kan dia enggak mandang partai, dia enggak mandang apapun kastanya, entah itu sekarang aja yang ekonominya kelas atas menjadi menengah ataupun ke bawah, karena usahanya harus tutup kemarin-kemarin itu. Jadi corona itu kan tidak mengenal kasta ekonomi lah. Andai saja bantuan Kota Blitar itu, pomo wong sir milih loh, sembako po duit, saya yakin mesti milih entaya ya. Gitu Pak Bas ya. Oh, enak lantai gitu ya. Dan andai saja, saya bilang andai saja lah ya. Andai saja kalau per kakak semua dapat seperti pendidikan gratis. Pendidikan gratis Kota Blitar mbah wong sugih, wong melarat, dapat semua, betul Pak ya? Andai saja COVID kayak gitu, lebih tenangnya stay at home. Karena Kota Blitar, khususnya Indonesia pada umum dan dunia, lebih cinta anak istrinya ketimbang kena COVID, betul nggak Pak? Nantilah bojone ndak mangan, wis anggur aku nggak popes metu. Akhirnya stay at home ini diomongnya ya agak kurang maksimal. Yang mengakibatkan sekarang luar biasa itu pertambahannya. Berapa, sudah 60 sekian ribu. Nah, ini akan coba kita nanti berikan solusi. Andai saja itu nanti kayak gitu Pak Leo, dan masa kita kalah dengan Mojokerto. Contoh saja, Jokerto 1 minggu yang lalu, Bu Leli, nanti tolong diperjuangkan di Dewan. Nanti ini kan moga-moga aja nanti bisa paham pemerintah kota. Ini kan sudah usume orang santri balik ke pesantrennya, mahasiswa mau kuliahnya, dan tadi juga pagi dapat kabar di berita bahwa rapid test itu 150.000. Betul Pak ya? Stay at home kan piye oleh duit, kon bayar rapid test 150, kalau enggak ada rapid test enggak boleh masuk pesantren, enggak boleh masuk ke kota-kota lain. Andai saja kita, pemerintah kota ini gratis nih rapid test buat mereka lah. Enggak usah GKP, buat mereka saja. Gimana bagusnya Kota Blitar untuk menangani COVID. Jangan Kota Blitar terendah nomor 2 sejati, nomor 1 sejati. Enggak. Karena penduduk kita kan sedikit sekali dibandingkan Surabaya berapa. Tapi tidak ada gebrakan-gebrakan yang untuk itu. Itu masih dalam hal corona Bapak Ibu sekalian. Kalau jenengan tahu lagi, sesuai dengan PKS berkhidmah untuk rakyat. Zaman Bapak dulu tidak ada satupun waralaba franchise yang beredar di Kota Blitar. Hanya 4, itu pun tinggalan sebelum Bapak menjadi wali kota. Betul ya? Indomaret, Alfamart maksud saya. Sekarang berapa? 26. Apakah itu tidak mateni warung-warung tetanggine jenengan? Kalau jenengan detail lagi, lebih mahal di Indomaret ketimbang di warung-warung. 2 itu. Tadi juga nyinggung pendidikan. Kalau jenengan detail lagi, pendidikan di zamannya Samanhudi, sepatu kan diberi gratis. Betul Pak ya? Bu Leli di Komisi 1 ya? Nah, kebetulan dulu saya ketua Komisi 1 5 tahun.
dengan Pak Bas. Badan anggaran juga 5 tahun. Sampai tahun 2018 atau 17 Pak Bas ya. Kami di Komisi 1 kehabisan dana rapat. Ya Pak Bas ya. Bahas PAK karena apa? Seringnya rapat ya. Seringnya untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Sampai terakhir itu dengan Sekwan diutang nih di Esmini Pak Bas ya. Saya tolak makanya. Iki yo anggota dewan mangan utangan gitu. Karena saking seringnya Komisi 1 intens. Dan kebetulan Komisi 1 di Kota Blitar itu 16 mitra kerja yang paling banyak ketimbang komisi yang lain. Pendidikan kesehatan masuk ke sana. Kembali lagi di pendidikan Bapak Ibu sekalian. Jadi yang hari ini gratis, sekolah gratis, itu beda sekali dengan gratis pada tahun Bapak masih ada. Contoh sepatu, dianggarkan Bu? Dianggarkan sepatu, tapi tidak bisa cair. Kenapa tidak bisa cair? Allahu a'lam. Tas diberikan Pak? Tidak. Anggaran ada? Ada. Kenapa tidak cair? Allahu a'lam. Terus lagi, baju, apa itu namanya Bu? Seragam ya. Yang dulu zamannya Bapak dikasih seragam, dikasih kain, kon jahit nih, dikai duit, uang jahit, betul Pak Leo ya? Sekarang Pak, jenengan kalau detail, anak masuk ke sekolah itu kan bulan Juli, tahun ajaran baru. Betul ya Pak ya? Bulan Juli. Baru diberikan di bulan Januari tahun berikutnya. Nah pertanyaannya selama 6 bulan itu anak kan kalau enggak seragaman mau sekolah. Akhirnya program gratis itu kan muspro Pak. Akhirnya dengan terpaksa orang tua membelikan untuk 6 bulan. Januari oleh kecilian. Lagi pendidik penganggaran macam apa kayak gini. Detail lagi. Terus yang barusan terjadi 2 minggu yang lalu, beras Rasarda. Yang seharusnya tidak dibagikan pada waktu itu, pada waktu sudah kemarin Bu ya, tapi diberikan pada waktu itu. Dan ini saya juga mengkritisi, ini kan masa pandemi. Kita saja di PKS ngundangnya cuma sekian, yang lainnya kan online. Mereka tidak semua dipanggil dalam satu gedung, ya meskipun bermasker lah, tapi maskernya kan tuku dewe Pak Leo. Andai saja, penduduk Kota Blitar kan 160.000. Masker berapa sih Pak Bas? Dikasih semua satu-satu, hand sanitizer satu-satu cukup 286 miliar. Ngerapid tes cukup kalau ada sakit dibiayai oleh pemerintah kota. Andai PKS nanti ada wali kota harus kita lakukan seperti itu. Ketoknya luwih PKS aku gitu mana paling. Lanjut lagi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti yang sudah disebutkan teman-teman dari PKI ini sebenarnya tidak tanda tangan pun saya sudah siap, lahir batin. Karena apa? Visi saya, visi kita nantinya itu hanya satu. Oh tidak usah muluk-muluk membangun kota Blitar yang sesuai APBD Pro Rakyat Jilid 3. Titik. Visinya itu biar mudah mengena di masyarakat. Baru nanti kita jabarkan di misinya. Nah, misinya kayak apa Mas? Yang nomor 1. Jadi intinya kita meneruskan program Bapak sama Nuti Anwar yang baik-baik saja tok. Sengelek nggak usah digawe. Dan perkembangan tiap tahun itu kan tidak sama Pak. Nah kita harus, maka dari itu kan di tagline kita nanti ada visioner. Jadi mengikuti arah zaman kebutuhannya kayak apa. Ada hal yang baru nanti di APBD Pro Rakyat Jilid ketiga insya Allah. Tadi kalau Pak Leo di sini hanya bilang pendidikan gratis, saya tambahi Pak. Kalau perlu ini nanti di print lagi, tanda tangannya matres yang 6 juta. Jadi jangan sing 6.000. Ini kan enggak ngantuk manian Pak ya. Nanti selain pendidikan gratis harus berkualitas Bapak Ibu sekalian. Contoh saja, saya dulu bisa baca abjad bukan baca Quran ya. Itu kelas 2 SD. Sekarang mau masuk SD
Dites dulu bisa baca apa enggak. Betul Pak ya? SD kan singkatannya sekolah dasar. Sekolah dasar kan membaca itu kan di sana. Tapi ada gradasi, Pak. Jadi pendidikan dasar itu mulai dari TK. Maka dari itu sama Bapak kemarin TK itu digratiskan. Kita dari PKS nanti harus bentuk PAUD gratis. Mulai dari PAUD kita gratiskan. PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK berhubung diambil alih oleh provinsi, bukan wewenang kita lagi di pemerintah kota, kita harus menyediakan yang namanya bantuan. Karena apa? Dengan ini pindah di BPS, tingkat kemiskinan naik. Yang disebabkan salah satunya biaya yang tinggi di SMA, SMA. Kadang orang-orang itu terlena dengan APBD Pro Rakyat Jilid 2 kemarin, sing SMA gratis, melebu di SMA 1 bayar 3 juta sekian. Belum SPP gratis, cuman lainnya kan tetap bayar. Nah, kita harus support di sana. Terus lagi Bapak Ibu sekalian, ijazah SMA, SMK itu nuwun sewu, rodok ndak payu. Betul Pak ya? Mau daftar manajer butuh D3, S1, D4. Nah, berarti kita harus ada yang namanya, saya menawarkan kita, saya tidak bilang saya lagi, kita harus hari ini kita satu kata, kita. Kita harus menawarkan kepada masyarakat bahwa nanti kalau ada APBD Pro Rakyat Jilid 3, di mana ini hak saya bilang Pak Bas nanti kalau PKS dukung saya enggak mau. Karena Pak Bas bilangnya dukung, tapi kalau ngusung saya mau. Nah, bedanya kayak gitu. Pengusung dah, ngomong nih partai Bapak Ibu sekalian. Di Kota Blitar ini kan minimal harus 5 kursi untuk bisa mengunggulkan. Insya Allah saya mohon doanya, kita harus berdoa lebih banyak supaya nanti teman-teman alhamdulillah yang sudah kepegang tangan itu rekom dari Partai Golkar. Terus insya Allah nanti segera menyusul insya Allah dari Hanura, insya Allah dari PKB, insya Allah dari Demokrat. Itu kalau insya Allah kami sedang berjuang dengan teman-teman DPC P3 Kota Blitar supaya P3 juga ikut ke kita, itu sudah 13 kursi. Semua partai non parlemen insya Allah dalam waktu dekat akan semacam apa ya, berkumpul, deklarasi untuk bergabung bersama kita. Total insya Allah ada 13 partai bersama-sama mengusung APBD Pro Rakyat Jilid ketiga insya Allah. Saya mohon doanya dari Bapak Ibu semuanya. Balik lagi Pak, untuk yang pendidikan, jadi kalau untuk yang meneruskan, baik itu D1 sampai D4 sarjana terapan ataupun S1 belum S2, itu kita yang ada namanya bidik misi. Jadi beasiswa bagi masyarakat Kota Blitar untuk meneruskan. Nah, kemarin waktu Bapak pertama jadi wali kota itu dibully, Pak Budi. Dibully kenapa? Loh, ini pilih kasih ini. Yang pendidikan gratis kok wong kota, wong kabupaten piye? Wong pare piye kayak Pak Budi ini kan ya repot nanti kalau punya anak di sini sekolahnya enggak gratis. Nah, maka itu di APBD Pro Rakyat wimbuh wong di, yang penting dari Sabang sampai Merauke, yang penting NKRI, yang penting warga Indonesia, kita gratiskan semua yang sekolah di Kota Blitar. Kapan lagi Bapak Ibu sekalian? Kapan lagi kita? Kenapa niat saya itu? Kapan lagi kita mau sodakoh 1,1 triliun per tahun? Kalau kita tidak merebut kekuasaan ini. Kan gitu Pak. Saya tadi ditanya Pak Budi, berapa Mas proyeksinya, anggaran proyeksi insya Allah 1,1. Anda 4 tahun memimpin, berapa triliun kita? Jadi nanti kita di Siratul Mustaqim rodok jejek ini loh Pak, langan loh Pak. Ini 5, triliun ini. Ya gitu. Udah kau ya kayak ini. Nah, lanjut lagi Bapak Ibu sekalian, kalau masalah kesehatan, tadi disinggung tentang pendidikan dan kesehatan. Tahun 2021, itu kan semua warga di BPJS kan, bayar BPJS. Jangan tahu 42.000, kelas 3 saja. Dan itu tidak boleh perorangan, harus 1 kakak.
Coba, kalau satu kakak, isinya istri 2, anak 4, nah ini pomo aja. Ini berapa ini? Kalau 5 orang saja, sudah 200.000 sekian per bulan. 1 tahun berapa? 1 tahun berapa? Yang katanya nanti kalau tidak ber-BPJS, tidak masuk peserta BPJS, yang katanya itu nanti tidak bisa mengurus KTP lah, akte lah, dan lain sebagainya. Maka dari itu, dari awal masih Pak Bas di Komisi 1 dengan saya berniat kita pun di visi misi, di misi nomor 2, BPJS akan ditanggung sepenuhnya dari APBD Puro Rakyat Jilid 3. Allah. Ini tidak janji, Pak. Ini bukan janji. Tapi ini visi misi, di mana saya yang sebutkan di sini sudah terukur dasar hukumnya 1, kedua plafon anggarannya pasti tercukupi. Kalau mek mini pendidikan gratis, kesehatan gratis, zaman ini Bapak wis enek, Pak. 600 miliar cukup lah. Nah yang 400 buat apa? Lah ini bancaan, Pak. Bancaan dalam arti sodakoh. Karena saya sudah berjanji di depan Ka'bah, Pak. Janjiku di depan Ka'bah. Lama janjani jenengan Pak, sama Pak Basuki, Pak Kusnul, Pak Latif, engko badminton ora enek tak tinggal turu isa Pak. Iki lagi gorok malaikat mau saya landain. Saya tidak akan bismillah, saya tidak akan menerima suap apapun jenisnya. Gratifikasi apapun jenisnya. Dan saya niat ibadah hanya untuk bekal kita nanti bertemu Allah di akhirat. Itu saja, tidak ada niat lain. Karena apa? Alhamdulillah sama Allah saya sudah dikasih usaha yang sudah cukup sekali buat keluarga. Jadi ini mah hiburan. Dan saya tidak akan ngambil gaji saya. Tidak akan ngambil gaji saya, tak buka neng publik, kalau gajian yo tak screenshot neng FB, neng IG monggo. Iki kok tapi lah gaji sing ketiga tak tukokne AC lah neng gene PKS. Mau panggah ngene ae. Terus lagi Bapak Ibu sekalian, pertanyaan saya, ada Ustadz Irwan, ada Ustadz Budi juga, Pak Leo, jenengan ambulan PKS duwe Pak? Loh, dulu pernah, saat ini kena corona? Nah, hari ini apa? Semua ambulan di branding, entah itu partai, entah itu apalah. Terus orangnya, belum semua warga Kota Blitar itu punya mobil. Dan orang sakit itu kan numpak motor dewi kan ndak isa. Betul Pak Leo ya? Mau gandolan, cenglu, sik teko 5.11 dicegat momen. Nah, nanti niat saya, niat kita Pak, harus ada ambulan gratis di masing-masing kecamatan. Harus ada. Wingkula pas nggak momot kena rekreasi wong-wong. Nah itulah salah satu program nanti sembari kita dandani yang namanya Mardi Waluyo. Saya sudah komitmen kalau nanti kita dikasih ridha Allah untuk menjadi wali kota, saya ngantor di balai kota maksimal 2 jam. Selanjutnya saya akan ngantor di Mardi Waluyo dulu yang pertama. Setelah itu baru keliling ke kampung-kampung. Saya itu Pak Bas paham. Saya itu orangnya jenuh Pak kalau di ruangan. Enak cangkruk moro-moro jam wae duha dijak duha wargane. Wae zuhur rapate mandek, rapat sik itu Pak Bas ya. Tapi sing dincep ning imam panggah aku ya Pak Bas. Nah, itu yang kesehatan. Lagi ya Pak Ibu sekalian, programnya Bapak kemarin yang fenomenal selain pendidikan gratis sama kesehatan itu bahasanya Bapak itu beras rondo. Rastarada. Kalau saya rastarada kan kita coret saja Pak. Yang beras itu, tapi kita tambahi menjadi sembako. Karena tidak mungkin orang dahar itu hanya nasi putih. Butuh minyak, butuh kopi, dan lain sebagainya. Jadi 9 bahan pokok itu yang akan kita serahkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Yang benar-benar membutuhkan. Nah, lagi Bapak Ibu sekalian, kalau tadi saya juga lupa, kita punya program, insya Allah ada yang namanya Blitar Mengaji.
Di mana lulusan SD harus kita harapkan hafal juz amma minimal. Hari ini sudah dilakukan, tapi simpang siur. Karena apa? Kurikulum tidak jelas, mek kon ngaji tok. Tapi setelah iso ngaji, enggak enak apalan mungkin, enggak bedah kitab mungkin. Nah, kita nanti dengan tahu 1.600 loh yang kita biayai guru ngaji tiap bulannya. Nah, itu nanti akan kita tata supaya apa? Diniyah juga rame. Jadi selain sekolah juga harus ngaji. Dan itu nanti menjadi syarat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi selain pembangunan di dunia, pembangunan akhirat juga kita lanjutkan. Kalau ngomongin pembangunan Bapak Ibu sekalian, semenjak Bapak tidak ada ini, ada enggak pembangunan yang bagus di Kota Blitar? Ada enggak pembangunan kayak sport center, kayak taman pecut, paling mek nembel dalan, enggak kudu masang PJU, betul ya Pak? Rutinitasnya, maintenance, dan itu bukan termasuk pembangunan. Nah, ini nanti harus kita adakan, kita itu kan tidak punya sumber daya alam Bapak Ibu sekalian. Kita tidak punya tambang, pantai apalagi, yang punya kan tambak. Kita juga menurut Perda RT RW kita bukan pusat industri kayak Sidoarjo, bisa bangun pabrik. Kita adalah pusat perdagangan dan jasa. Alhamdulillah untung kok di pariwisata makam Bung Karno. Umpama enggak duwe kaya apa Blitar. Jadi nanti akan kita gerakkan satu kelurahan, minimal harus ada satu sentra UKM dan satu sentra pariwisata. Karena terus terang Bapak Ibu sekalian, program kita yang pertama bukan pendidikan gratis, bukan kesehatan gratis, itu enggak enak tantangan nih menurut saya. Jadi pendidikan kesehatan itu nomor 2. Yang pertama, karena dampak COVID juga adalah pengurangan pengangguran. Nomor 1, wis sekolah lulus, landak nyambut gawe percuma. Nah, gimana caranya Mas? Ini nanti akan kita buat e-commerce baru. Karena kita harus kota digital Bapak Ibu sekalian. Nah, materi itu di tagline kita ada Blitar Kota Digital. Sederhana sekali, contohnya sederhana. Kalau jenengan mau buat KTP, contoh Pak Leo, buat KTP hari ini kan harus ke RT, ke RW, ning lurah ternyata lurah ora enek, balik sesuk ora enek pisan, lurah enek ning camate ora enek pisan, terus engko ning capil antri, kok kono ikine entek apa gini. Lah ATM entek no saya rapopo Pak, ini lah besok tidak perlu. Besok semua satu warga Kota Blitar, khusus Kota Blitar, ngapunten Pak Budi, nanti kalau saya jadi gubernur Jawa Timur, kita aja dulu. Itu punya yang namanya satu QR. QR itu barcode Pak, untuk akses di web Kota Blitar di Play Store. Jadi nanti di download. Itu di web itu memuat semua contoh anggaran. Coba lah, jenengan di kelurahan jenengan masing-masing, anggaran kelurahan jenengan itu berapa? Tahu apa enggak? Enggak tahu itu ada 2 Pak Latif. 1, memang enggak mau tahu, mbuh lah, no. Kedua ini yang repot, mau tahu tapi enggak dikasih tahu. Betul enggak Pak? Besok tidak bisa, besok dibuka semuanya. Anggaran berapa yang sudah berjalan berapa, untuk pembangunan apa, progresnya seperti apa, semua ada. Termasuk gajinya wali kota ada semua di situ. Jadi untuk meminimalis kita berbuat yang tidak semestinya. Nah, ya sumuk tenan di Pak Noy. Wah, alhamdulillah, Mas matur nuwun Mas. Jazakallahu khair. Ya Allah. Ini kita senganu dengan saya, sewarna juga nih Pak. Kondi gimana malah guyu kelurahan lah ngasih nyoba mak ya. Terus lagi yang tadi ambulan. Ambulan tadi enggak perlu jenengan nyatet nomor telepon, enggak perlu. Nomor ambulan nih Blitar berapa enggak perlu. Wes cukup Pak, saya butuh ambulan. Jadi di apa namanya di Play Store aplikasi itu ada gambar ambulan, Blitar saya butuh ambulan titik. Enggak usah sampean jelas nih kalau STM negeri yang ngidul, karena jalan Kenari ngetan. Ngomongnya selak mati wingo Pak. Jadi ambulan itu berbasis GPS. Jadi HP itu di mana langsung sambung. Itulah Blitar Digital. Terus lagi yang ke KTP tadi. Jadi semua daftar lewat situ, umpama RT sudah oke, hijau,
RW oke hijau. Kalau masih merah berarti lurahnya belum. Dan lurah hanya dikasih waktu 3 kali 24 jam. Enggak ditandatangani, enggak ditentang di server, berarti tidak becus jadi lurah, ganti. Kecamat, terakhir kan kecapil Pak. Kecapil langsung keluar. Nanti kecapil Kamis tanggal 20, nomor antrian 13. Nah, nomor antrian ini di situ ada terus. Umpama masih nomor 5, jenengan nggak usah nih capil ngebeki kantorku. Jadi kula wis nomor 10 baru berangkat. Itu sih masih contoh akte, belum yang lain. Dan nanti mungkin saya butuh ketemu lebih banyak, lebih panjang untuk menjelaskan visi misi secara gamblang pada jemnan semua. Terus ada lagi Pak, lah ngomongnya ada lagi, ki wayangan wis bar awake dhewe bar lho Pak, lah ngomongin visi misi. Terus lagi Pak, per RT per tahun. Oke, per RT, jadi ben RT setiap tahun dapat anggaran dari pemerintah Kota Blitar kalau kita dikasih ridho Allah untuk memimpin Kota Blitar minimal 10 juta per tahun, minimal. Kenapa saya bilang minimal? Karena 2021 kuwate sik 10. Sudah dirinci. Tetapi ada daerah-daerah yang padat lebih dari 10. Iso uga BTN ini kan orangnya lenggang-renggang, cuma 10, tapi yang di kampung seng 30 juta. Bisa saja. Tergantung kepadatan penduduk. Tahun 2024 proyeksi saya bisa 50 juta. Tergantung nanti income-nya kita APBD berapa. Nah, itu untuk apa? Pertanyaan kan gitu Pak, 10 juta. Untuk non pembangunan. Contoh, Rukem kan ya butuh terop, panas-panas, pakai uang itu. Butuh sound system, pakai uang itu. Pak Kusnul butuh rupiah, nggih sound yang gede gajah, pakai uang itu. Saya itu bolak-balik ngasih nomor tim saya yang di partai itu, nomornya Pak Kusnul. Karena butuh di rukiah Pak, mungkin teman-teman. Sudah berapa aja yang namanya beliau. Wes mbok diomongi apa diwacane sing ngel-angel apa tidak paham. Terus lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah yang akan kita kedepankan. Dan juga kalau jenengan tadi akses aplikasi lewat HP, lah HP ini Samsung, Oppo sembarang, tapi laran duwe paket data ya padha goroh. Betul enggak, Bu? Bu Laili no Pak Dewan gajinya akeh. Nah, maka dari itu nanti pengen saya kita tuh punya fiber optik lebih dari 20 miliar anggarannya. Jangan tahu enggak? Buat apa ini sekarang? Kalau ada bandwidth-nya, saya pengennya yang pertama kita nanti spot-spot hotspot. Tapi nanti pengennya saya secara keseluruhan yang di Kota Blitar masih oning jeding ya oleh wifi gratis sing bayari APBD Pro Rakyat Jilid 3. Tapi nuwun sewu khusus warga Kota Blitar aja. Nah, terus ada lagi ya Pak Ibu sekalian, itu peningkatan insentif. Insentif baik RT, RW, Kader Posyandu, terus juru kunci. Sekaligus modin. Karena apa? Santunan kematian hari ini masih 1 juta. Kalau menurut saya kurang. Karena gali netok itu butuh 600 Pak. Belum lagi lah PKS nu apik Pak. Lah ning kene kan biasanya pakai apa itu namanya? Kalau orang meninggal ada besek ya, terus ditutupi ngula PKS ngene mesti lah Pak Bes 100.000 mesti lah. Laliane mek 2.000 mak gludeg kayak engko ngombene aqua regane 2.000, rotine 2 4.000 wis bangkrut iki Pak akhirnya sing ninggal. Belum lagi masyarakat Kota Blitar itu kan ada yasinan, apa tahlil ya dan sebagainya. Itu sangat kurang. Maka dari itu tugas kita di PKS kan membantu yang keseripan. Harus kita naikkan minimal 2 juta ke 3 juta. Nah, itu kan buat dasar kita untuk terus lagi Pak, itu yang makro, yang insidentil saja. Kita tidak punya kalender event tahunan, tidak punya. Karnaval tanggal pinten Pak tahun 2020 ini? Enggak tahu tak, ucuk-ucuk karnaval. Ucuk-ucuk karnaval. Nah, kita harus buat kalender pariwisata 1 tahunan seperti Banyuwangi. Itu harus kita punya. Karena untuk narik wisatawan biar ekonomi jalan. Terus lagi Pak, tahun baru, jenengan tahu enggak? Kemarin nanggap yang namanya
band lho apa jenenge Guyon Waton. Guyon Waton lagune Korban Janji lah iki. Mosok kok nyanyi aku yan. Kok tak karo wae Nah, nanggap itu saja berapa? 125 juta. Nanggap itu tok. Belum masang panggung dan lain sebagainya hampir 200. Kalau apa ini namanya? Kembang api no problem. Karena itu kan hampir di setiap kota lah tradisi di Indonesia. Bayangkan saja Pak, kalau 125 itu kita tanggap nih makan pecel mecahkan rekor muri gratis. Luar biasa enggak Pak? Kita kan identik pecel sama pleret. Pecel ini diklaim Medion bengok-bengok. Tapi pemerintahnya enggak gelem ngopeni bakul sego pecel. Kan ya repot. Kalau nanti event wong tahun baru itu ditanggap nih ketek ogleng pun ya rame kan Pak. Dan kalau dangdutan kan mesti rame sikut-sikut. Coba lah makan tumpeng bersama opet enek sing tawuran. Enggak ada kan. Uncal-uncalan pincuk kan juga ada Pak. Nah, itu akan kita buat sedemikian rupa. Terus protokoler akan kita hapus lah. Contoh lah, wali kota itu kan punya jatah halal, kayak kalau ngomongnya halal bihalal itu kan wali kota punya jatah open house. Tapi yang disajikan di sana cateringan semua. Saya pernah ngonangi dari ngelego, koyok-koyok wong kota Blitar ora iso masak. Nyapa kok enggak bakul sak alun-alunan sak riet banyak tuh, mulai bakso, soto, pleret. Kalau saya punya konsep, mereka yang rombongnya saya bawa. Biar kenal nih. Nanti kalau ada tamu luar kota, jadi saja nih yo pleret, blimbing Karangsari. Jadi produk-produknya khas kota Blitar, lokal. Terus lagi belum ngomongin kios makam Bung Karno itu. Itu kan banyak baju-baju. Tapi hasil dari Boyolali. Nah itu nanti akan kita rubah supaya gini Pak, Bali kan punya joger, Jogja punya dagadu, kita punya Bung Karno tapi belum terbranding. Itu nanti yang akan PKS garap supaya semoga saja PKS menjadi garda terdepan untuk membranding Bung Karno khas Kota Blitar. Amin. Insyaallah. Mungkin itu dari saya, nanti disambung lagi dan semoga niat hajat kita dan kita cita-citakan selalu dalam bimbingan, lindungan, serta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka.